Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini tanggal 7 Februari 2024 ya. Jam 3.33 sore. Kita akan bersama-sama lagi membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 2024 ya. Ada 3 yang kita bahas kali ini, yaitu NSP, Hexa, dan BRIS ya, yang sudah melaporkan. Di samping kemarin ada juga beberapa, termasuk BBNI dan BBCA ya. Baik, kita akan bahas nanti satu persatu, melihat valuasinya, apakah nanti masih perlu bisa kita masuk atau mungkin kita hold dan lain-lain ya. Sebelum kita masuk, bahwa pembahasan kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Dan ini berdasarkan kepada opini pribadi, kriteria pribadi ya. Karena tiap orang, tiap investor itu punya pola pikir masing-masing. Baik, yang pertama kita bahas NISP ya. Dari triwulan 2 sampai 4 ini ada terjadi peningkatan ya, semua data menunjukkan memenuhi kriteria. Itu yang pertama ya. Dari semua data ini semuanya memenuhi kriteria ya. Tidak ada yang tidak memenuhi kriteria. Itu yang pertama. Lalu tadi dari segi permodalan ini setahun terakhir ada peningkatan ya. Kemudian keuntungan bersih juga meningkat. Jadi untuk valuasi ini membaik ya, baik ya. Kemudian dari segi harga juga ada peningkatan dari triwulan 2 sampai 4 ini ya. Meskipun naiknya dikit-dikit ya. Hutang tidak masalah. Kemudian dana pihak ketiga ini ada sedikit fluktuatif ya, bahkan terakhir ini turun ya. Dana pihak ketiganya menurun. Baik, selanjutnya dari segi rasio triwulan 2 untungnya 11%, triwulan 3 12, triwulan 4 11. Rata-rata di 11, berarti di sini kita kategorikan ya. Perusahaan ini termasuk stalwarts. Artinya apa? Artinya bahwa perusahaan ini untungnya antara 10 sampai 15% ya. Jadi dia belum dalam kategori perusahaannya bertumbuh cepat, tapi bertumbuh standar ya. Dari segi harga dibandingkan nilai bukunya ini ya, harga sekarang ini di bawah dari nilai bukunya ya, sekitar 25% di bawahnya. Ada diskonnya berarti 25%, sehingga perusahaannya termasuk dalam kategori bertumbuh kembang ya. Dari kriteria ini kalau kita kerjakan untuk targetnya, berarti maksimalnya di 4.433 ya, atau setara dengan profit di 234% ya. Karena itu ada potensi untuk multi bagger ya, potensi untuk multi bagger. Kemudian dari segi maksimal beli juga di 2100 ya. Harga sekarang 1.300, kita punya diskon juga ya, punya diskon juga 38%. Jadi untuk valuasi perusahaan ini ya, untuk valuasi NISP ini termasuk yang memenuhi kriteria untuk kita bisa berinvestasi dari segi valuasi. Sekarang kita minta konfirmasi ke dividen. Mereka membagikan dividen payout ratio-nya 40% atau setara 6,48% ya. Berarti perusahaan ini DPR-nya besar, kemudian dividen yield-nya juga besar. Jadi valuasi perusahaannya memang berkembang standar
valuasinya saat ini murah untuk dibeli dan didukung oleh dividen yang besar ya. Dalam artian bahwa dia lebih dari 5% ya. Kemudian dari segi free cash flow ini juga aman, free cash flow-nya hampir setara dengan nilai ekuitasnya ini ya. Kemudian cash, hutang ini semuanya oke ya. Tak berbunga juga, pengendalinya juga bukan retail. Jadi untuk ketahanan perusahaan, bahwa perusahaan ini berarti baik ya. Kemudian terakhir bahwa pengendalinya ini kan karena dia ada asing di dalamnya, sehingga dia mesti harus 100% di bursa ya. Nah, oleh karena itu kalau melihat data yang kita dapat di sini ya, bagi Anda yang belum mempunyai saham ini ya, ini berarti termasuk ini berarti 38% diskonnya, termasuk yang layak untuk investasi ya. Kita bisa investasi. Kemudian karena juga dividennya besar ya, sekarang valuasinya murah, ini layak untuk investasi kalau menurut saya pribadi ya. Bagi yang belum masuk, inilah investasi. Bagaimana dengan Anda yang sudah masuk? Misal bagi Anda sudah masuk, ini berarti kita ya, atau Anda ya, masih bisa diberikan kesempatan untuk menambah posisi ya. Jadi di sini bagi Anda yang sudah beli di sini, kalau mau menambah posisi masih bisa. Kebetulan bahwa juga mereka membagi dividennya sekali setahun, berarti dividennya masih belum dibagi. Jadi kita masih bisa mendapatkannya ya. Kalau kita beli di saat ini, mungkin nanti pada pembagian dividennya kita masih bisa dapatnya, bahkan masih full karena tidak ada interimnya ya. Jadi untuk simpulan opini saya pribadi tentang perusahaan ini ya, opini saya pribadi bahwa dia bagi Anda yang belum mempunyai ini bisa untuk mulai masuk. Bagi Anda yang sudah punya, masih diberikan kesempatan untuk menambah posisi ya. Bagi Anda yang sudah punya di harga bawah ya, silahkan ditambah lagi ya, begitu, seperti itu, atau juga ditahan, tidak masalah. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua, ini namanya Hexa ya, Hexendo Adi Perkasa. Yang saya lihat kemarin mereka baru mengeluarkan ya di Januari tadi, mereka baru merilis kuartal 3 kalau tidak salah ya. Dari semua data yang kita dapatkan ya, dari semua data yang kita dapatkan bahwa Hexa ini dari semua data itu bagus, kecuali bahwa hutang kepada pihak ketiga ini lebih besar daripada nilai bukunya ya, 1,7 kali lebih besar daripada nilai bukunya. Itu saja yang membuat perusahaan ini menurut saya pribadi ada yang belum memenuhi kriteria. Tapi bagi Anda yang menganggap bahwa hutang kepada pihak berelasi itu tidak masalah, itu mungkin, atau hutang tak berbunga itu tidak masalah, berarti Hexa ini masih masuk dalam hitungan. Baik, sekarang kita lihat dari kuartal 2 ke kuartal 3 ini ada penurunan dari segi nilai buku ya. Modalnya ada penurunan, kemudian keuntungan juga menurun. Ya, jadi untuk valuasi ini ada penurunan, dari segi harga juga turun ya. Aset lancar turun, hutang berbunga bertambah, hutang pada pihak ketiga bertambah. Jadi secara umum simpulan awal dulu bahwa perusahaan ini ya ada terjadi penurunan kinerja dari triwulan 2 ke triwulan 3. Jadi ada penurunan kinerja, itu yang pertama. Sehingga kalau kita lihat dari rasio-rasio, triwulan 2 ini untungnya 25%, triwulan 3 untungnya 20% ya. Baik,
catatan pertama bahwa untuk Hexa ada penurunan kinerja. Tadi karena keuntungannya 20%, maka dia termasuk dalam kategori fast grower ya. Perusahaan ini kategorinya bertumbuh dengan cepat ya, untungnya besar. Kemudian kalau kita lihat dari segi harga dibandingkan nilai bukunya, harga sekarang ini ya sudah 60% di atas dari nilai bukunya ya. 60% atau setara dengan 1,6 PBP-nya 1,6. Kalau fast grower kita tidak melihat di situ lagi ya, tidak mengejar di PBP 2,5. Berarti di sini dari segi data ini berarti dia bertumbuh wajar ya. Artinya di valuasi yang cukup bisa untuk ditunggu. Kemudian dari segi maksimal beli kita di 9 ribuan ya. Sekarang di 4 ribuan ya, 5 ribuan ya. Maksimal beli 5.900, harga sekarang 4.600. Kita punya diskon 22% ya. Karena ini fast grower, sekali lagi ada beda dikit ya. Karena dia fast grower, kita tentu saja menunggu kemarin ya valuasinya di minimal di valuasi murah, minimal di valuasi wajar. Sekarang ini valuasi murah, berarti ini sudah termasuk saat yang bagus ya, saat yang bagus untuk Hexa. Kemudian untuk DPR, dividend payout ratio-nya di sini 70% dan dividen yield-nya ini 9%. Berarti valuasinya ini ya, valuasinya saat yang tepat untuk saat yang bagus ya, dan didukung oleh dividen yang besar. Berarti dividennya ini mendukung ya. Dari segi free cash flow, sebelumnya itu minus, sekarang sudah plus. Berarti free cash flow-nya sudah berbalik menjadi plus, bahkan 14%. Aset lancar oke. Hutang tak berbunganya, tadi masalahnya hutang tak berbunganya tadi ya, hutang pada vendor. Jadi untuk simpulan opini kita ya untuk perusahaan ini, kalau menurut saya pribadi ya, bahwa berarti kita menunggu ya, menunggu hutang tak berbunganya ini membaik ya. Dari segi valuasi tadi sudah oke. Sebenarnya ini saat yang tepat karena didukung juga oleh dividen. Namun hanya satu yang jadi permasalahan kita, bahwa hutang kepada pihak berelasi-nya ini termasuk sudah sangat besar ya. Bagaimana dengan Anda yang belum membeli ya? Seperti tadi, kalau Anda yang sudah membeli, kalau secara pribadi saya berarti mungkin di sini kalau memang percaya bahwa perusahaan ini masih bagus, berarti masih bisa ya. Misalnya selama dividennya masih di atas pada saat pembagian, misalnya setelah dihitung dari harga beli kita, dividennya masih di atas 5%, masih layak saja ditahan. Tetapi kalau kita yang berpegang pada data awal bahwa hutang kepada pihak berelasi itu tidak boleh 100%, maka ini tidak lagi menjadi kriteria, maka mungkin sebaiknya sudah kita likuidasi atau kita jual ya untuk Hexa. Selanjutnya kita akan masuk ke BRI Syariah atau BRIS ya. Dari semua data ini ya, coba kita lihat. Semua data ini memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Semua data untuk BRI Syariah, data awalnya ini memenuhi kriteria. Dari segi permodalan ini ada peningkatan dari triwulan 1 ke triwulan 4. Keuntungan bersihnya juga meningkat ya, harga meningkat. Hutang kepada pihak
ketiga ini membanyak, berarti ada bertambah ya, bertambah juga investasi dari luar ya, seperti itu. Selanjutnya dari segi keuntungan, ini triwulan 4 1 ya 14%, triwulan 2 15, terjadi peningkatan terus 15,06, 15,2, 15,5. Jadi dia termasuk kriteria fast grower ya, perusahaannya berkembang terus ya, keuntungannya bertambah terus. Kemudian juga bahwa harga sekarang dibandingkan dengan nilai buku, harga sekarang ini sudah 2,8 kali lebih mahal. Artinya ini PBP 3 ya. Berarti untuk untuk PBP dia sudah mahal ya. Dia sudah termasuk mahal. Kemudian valuasi juga, bahwa untuk valuasinya dia sudah 0,9 kali lebih mahal, berarti hampir 2 kali lipat untuk PBP nya ya. Dia juga termasuk mahal. Oke. Untuk dividen ya, perusahaan sudah membagikan dividen namun jumlahnya masih kecil ya, hanya 14% ya, membagikan dividen tapi dividennya kecil 14%. Sorry. Jadi secara valuasi mahal, kemudian secara dividen juga belum mendukung ya. Sorry. Untuk free cash flow ini 8%, aman saja, menurun sebenarnya tapi aman sih, dalam kategori aman ya. Untuk yang lain-lainnya ini tidak ada masalah ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan ini tidak ada masalah. Untuk pengendalian, karena asing juga banyak di sini, otomatis dia A90 bukan asing ya, karena ini kumpulan beberapa bank jadi satu. Oleh karena itu kenapa dia saham di bursanya ada 99%. Jadi untuk data yang kita dapat sekarang, berarti ya harga sekarang ini masih di atas dari maksimal kita beli ya. Valuasinya mahal, perusahaannya bagus, perusahaannya baik, mereka juga membagikan dividen, tetapi karena harga sekarang sudah terlalu tinggi, valuasinya mahal, jadi otomatis untuk saat ini kita hanya bisa ya menunggu ya. Menunggu apa? Menunggu yang pertama tentu saja di sini hanya harga ya. Menunggu harganya membaik ya. Kemudian tadi dividen payout ratio-nya ya diperbaiki juga, dividen payout ratio-nya sehingga tidak di 14%, perlu dinaikkan di atas 30 ya. Jadi ada dua yang mendasar di sini, bahwa dari segi data awal tidak ada masalah, tetapi dari segi valuasinya termasuk mahal. Perusahaannya baik saja, perusahaannya bagus, perkembangannya bagus, bahkan termasuk salah satu bank yang perkembangannya sangat bagus ya. Tapi bagi kita ya, bagi kita saat ini ya, kok ke bawah, sorry terlalu ke bawah ya. Tapi bagi kita ini harganya sudah terlampau tinggi, itu saja masalahnya ya. Karena kita berusaha untuk membeli atau mendapatkan emiten yang harganya itu masih dalam kategori wajar atau murah. Untuk
bearish yang fast grower, tentu saja kita menunggu ya minimal di valuasi wajar. Kapan itu terjadi? Ya mungkin kita tunggu saja, misalnya mereka terimbas nanti ada penurunan market yang secara global ataupun secara IHSG juga bisa saja kita tunggu, mungkin itu terjadi saja di misalnya di triwulan ini, bisa saja ditunggu ya. Kalau itu terjadi, kalau tidak mungkin di suatu saat yang lainnya ya. Jadi kita tugas kita untuk hal yang seperti ini, kita menunggu saja di valuasi yang wajar atau murah. Kalau belum bisa, berarti ya kita mencari saham-saham yang lain, misalnya di sektor yang sama, apalagi saat ini sedang banyak yang jatuh-jatuhnya. Mandiri kemarin itu turun 7%, mungkin hari ini bisa turun-turun lagi juga ya. Baik, tapi satu hal yang paling penting bahwa menurut saya pribadi, saya tidak membeli saham bank, itu saja masalahnya ya. Tapi untuk menganalisakan ini bisa, tetapi untuk saya pribadi, saya tidak mengoleksi saham bank. Oke, demikian pembahasan kita. Ini kali lagi, ini bukan perintah untuk beli atau jual, ini hanya opini ya. Opini itu bisa benar, bisa juga tidak benar, dan itu emotif phrases, ibaratnya kan begitu. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.